Selamat siang, Bu. Nama saya Maureen Lazurit Sirait, NIM 2015010185. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem imunitas, yaitu mulai dari patogen hingga antibodi. Yang pertama itu kita harus mengetahui dulu pengertian daripada sistem imunitas ini. Jadi sistem imunitas ini merupakan yaitu benteng tubuh kita dalam menghadapi berbagai macam patogen atau mikroorganisme parasit yang dapat menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Kemudian sistem imunitas ini disebut juga sebagai sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda ataupun sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sel-sel imunitas ini berbentuk sel-sel tertentu yang berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh kita dalam memerangi patogen yang berpotensi menyebabkan gangguan pada tubuh. Kemudian, sebelum masuk kepada fungsi dari sistem imunitas, saya akan membahas sedikit mengenai patogen. Yaitu patogen merupakan mikroorganisme yang memiliki faktor virulensi atau yang menyebabkan rasa sakit ataupun infeksi yang akan menjadikan tubuh kita sebagai sel inang atau tempat tinggal yang seperti saya bilang tadi dapat merugikan, yaitu patogen ini bersifat merugikan. Patogen ini bisa berupa virus, bakteri, fungi, protozoa, ataupun cacing. Kemudian kita masuk kepada fungsi dari sistem imunitas. Sistem imunitas ini memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi pertahanan, yang kedua fungsi homeostatis, yang ketiga fungsi pengawasan. Fungsi pertahanan yaitu di mana sistem kekebalan tubuh akan memperbanyak jumlah sel darah putih ataupun leukosit dan akan melakukan pembentukan antibodi untuk melindungi tubuh daripada patogen. Kemudian fungsi kedua yaitu fungsi homeostatis, di mana pada fungsi ini dia ini berusaha untuk mempertahankan fungsi degenerasi ataupun katabolisme tubuh, di mana degenerasi ini erat kaitannya dengan keadaan sel-sel tubuh yang bisa mati ataupun rusak. Maka fungsi homeostatis ini itu sangat berperan penting untuk membuat tubuh dapat mengeluarkan atau membuang sel-sel yang rusak ataupun yang mati tadi. Jika terjadi kondisi yang abnormal pada fungsi ini, maka bisa menyebabkan penyakit autoimun. Kemudian yang ketiga itu ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini dia ini bertugas untuk memonitor ataupun mengenali tipe-tipe dari sel abnormal yang timbul secara konstan, di mana pada fungsi ini itu sel abnormal itu disebut juga sebagai sel mutan, di mana sel mutan ini bisa terjadi secara spontan maupun bisa terinduksi oleh virus ataupun zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jika fungsi pengawasan ini tuh berjalan dengan tidak baik atau tidak normal, ataupun terjadinya kondisi yang tidak normal ataupun hipoaktif, maka dapat berkemungkinan menyebabkan keganasan ataupun yang biasa dikenal itu keganasan itu seperti penyakit leukemia, kemudian limfoma dan juga kanker. Saya ulang sedikit, di mana pada fungsi homeostatis jika terjadi kondisi tidak normal maka akan menyebabkan penyakit autoimun, sedangkan pada fungsi pengawasan ketika dia sudah terjadi kondisi abnormal akan menyebabkan suatu keganasan atau bisa disebut juga penyakitnya itu leukemia, limfoma dan juga kanker. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis sel imunitas ataupun pada sistem imunitas. Sistem imunitas itu pada tubuh kita itu berlapis-lapis dan juga terbagi dua. Yaitu yang pertama ada sistem imun non-spesifik atau innate immunity, dan juga yang kedua ada sistem imun spesifik ataupun adaptive immunity. Yang pertama sistem imun spesifik. Secara umum itu sistem imun spesifik ini merupakan sistem pertahanan tubuh dalam menghadapi jenis patogen tertentu secara spesifik. Jadi sesuai artinya dia ini mengenali
patogen itu secara spesifik. Kemudian yang kedua ada sistem imun non-spesifik ataupun innate immunity. Di sini dia itu sistem pertahanan tubuh yang tidak membeda-bedakan jenis patogen apapun, namun dapat mengenali kehadiran patogen. Jadi sesuai daripada namanya, sistem imun non-spesifik ini dia itu tidak mengenali patogen yang masuk ke tubuh kita itu secara spesifik, melainkan dia itu hanya mengenali bahwa ada patogen yang masuk, tapi dia itu tidak dapat mendeteksi jenis patogen apa yang masuk ke tubuh kita itu. Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai yang pertama, yaitu sistem imun non-spesifik atau innate immunity, di mana sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini merupakan sistem imun yang bertujuan untuk menghalangi semua benda asing ataupun semua benda asing yang berpotensi sebagai patogen ataupun parasit untuk masuk dan menginfeksi sel tubuh. Sistem ini itu ketika masuknya patogen, maka sistem ini itu akan segera aktif gitu. Jadi dia akan segera mengenali bahwa ada satu patogen yang masuk, tetapi dia belum tahu jenis patogen apakah itu. Kemudian kita masuk ke pembagiannya, yaitu sistem imun non-spesifik ini terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan pertama dan lapisan kedua. Lapisan pertama disebut eksternal, lapisan kedua disebut internal. Lapisan eksternal ini merupakan jaringan luar, jadi dia itu yang melindungi tubuh kita itu di luar jaringan. Dan memiliki dua barier, yaitu fisik dan kimia. Di mana pada fisik itu contohnya ada kulit, kemudian kulit itu dia itu bersifat memiliki pori-pori yang kecil, kemudian rambut yang menyaring partikel debu, contohnya di rambut hidung, kemudian ada silia yang dimodifikasi dari permukaan atas jaringan epitel yang berfungsi untuk menyapu benda asing keluar dari tubuh. Contohnya itu silia pada trakea kita. Kemudian yang keempat ada mukosa, di mana lapisan mukosa ini merupakan jaringan epitel penghasil mukus ataupun yang biasa disebut sebagai lendir, di mana mukus ini itu berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk. Biasanya mukosa ini atau lapisan mukosa ini berada di saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan juga urogenital. Kemudian ada barier kedua, yaitu kimia, di mana contohnya ada saliva, ada lisozim, dan ada HCl. Pada saliva ini dia itu mengandung protein dan lisozim yang mampu melindungi rongga mulut dari patogen. Kemudian kalau lisozim ini dia ini ada di air mata. Kemudian kalau HCl, seperti yang kita tahu, HCl itu kan punya sifat asam yang sangat tinggi. Jadi dia bisa membunuh patogen ataupun mikroorganisme yang terbawa ke dalam tubuh kita pada saat kita makan. Kemudian masuk kepada lapisan kedua atau lapisan internal. Lapisan internal itu seperti namanya berarti internal, berarti dia itu merupakan sistem imun yang melindungi tubuh kita di dalam jaringan. Sedangkan kalau eksternal tadi di luar jaringan. Jadi ini merupakan lapisan kedua. Jadi setelah patogen itu melewati jaringan, ketika patogen itu melewati lapisan pertama, misalnya nih dia lolos, maka dia akan tetap melewati lapisan kedua gitu. Jadi dia tidak langsung masuk ke dalam tubuh setelah melewati lapisan pertama, melainkan dia itu masih harus melewati lapisan kedua. Pada lapisan kedua ini dia itu sebenarnya memiliki 3 komponen, yaitu sel fagosit, kemudian ada sel non-fagosit, dan ada protein pertahanan. Kemudian ada juga respon inflamasi, tapi sebagai tambahannya. Yang pertama itu ada sel fagosit. Sel fagosit ini yang merupakan bagian dari sel darah putih yang melakukan fagositosis. Fagositosis sendiri itu adalah suatu sel yang menelan, yang bahasanya itu menelan benda menggunakan membran sel. Dan sel fagosit ini mempunyai reseptor yang dapat mengenali substansi pada patogen. Contohnya itu reseptor dektin 1 yang bisa mengenali beta glukan yang ada pada dinding sel jamur.
Fungsi lain dari sel fagosit ini selain untuk fagositosis, yaitu dia itu berperan dalam pembuatan antigen yang akan diberikan pada limfosit T ataupun yang berada pada sel dendritik. Kemudian yang kedua ada sel non-fagosit, yaitu sel darah putih yang tidak melakukan fagositosis tapi mampu mensekresikan atau mengeluarkan zat yang bisa membunuh patogen. Jadi perbedaannya itu sel fagosit itu dia melakukan fagositosis, sedangkan sel non-fagosit itu tidak melakukan fagositosis, tapi dia bisa mensekresi atau mengeluarkan zat yang bisa membunuh patogen. Jadi dia itu mengeluarkan zat yang dapat membunuh patogen yang berada dalam tubuh kita. Kemudian itu ada yang ketiga, protein pertahanan. Protein pertahanan adalah protein yang melindungi tubuh dari benda asing. Seperti namanya ya, dia pertahanan, berarti dia untuk melindungi tubuh, pertahanan tubuh. Kemudian protein pertahanan ini dihasilkan ketika ada infeksi dari benda asing seperti bakteri dan virus. Di mana kita ketahui bahwa bakteri itu punya endotoksin yang bisa merusak jaringan, itu pun jaringan pada tubuh kita. Protein pertahanan ini terbagi dua, yaitu yang pertama sitokin, dan yang kedua protein komplement, di mana sitokin ini juga disebut sebagai protein sinyal, dan sedangkan protein komplement ini merupakan sistem protein plasma yang dapat diaktifkan secara langsung oleh patogen atau secara tidak langsung antibodi yang terikat pada patogen. Jadi fungsinya adalah untuk membantu pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih ataupun leukosit. Baru kemudian ada respon inflamasi. Sebagai tambahannya ini respon inflamasi ini masih termasuk ke dalam sistem pertahanan, di mana reaksi inflamasi ini merupakan reaksi lokal yang diakibatkan kerusakan jaringan yang dapat menginisiasi serangkaian proses untuk perbaikan jaringan itu sendiri. Jadi kemudian ada 4 faktor yang mempengaruhi inflamasi, yaitu yang pertama ada patogen, yaitu secara umum ya. Kemudian yang kedua ada zat kimia, yang ketiga ada respon imun yang tidak tepat, dan yang keempat ada kematian pada jaringan. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai sistem imun non-spesifik. Kemudian sekarang masuk setelah dari sistem imun non-spesifik, kita masuk ke dalam penjelasan sistem imun spesifik atau adaptif ataupun adaptif immunity, di mana pengertiannya yaitu sistem imun spesifik ini ataupun sistem lapisan ketiga ini dikhususkan untuk membunuh patogen tertentu atau membuat tubuh kebal terhadap patogen tersebut. Sel yang bekerja pada sistem imun spesifik ini ada dua, yaitu sel limfosit yang terdiri dari sel limfosit T dan sel limfosit B. Di mana sel limfosit B ini terdiri dari limfosit B plasma dan limfosit B memori, di mana limfosit B memori ini tidak dapat membuat antibodi, kemudian dapat mengingat antigen yang masuk ke dalam tubuh dengan cara menyimpan bentuk antigen yang pernah masuk pada reseptor yang ada di permukaan membrannya. Kemudian dia juga bersirkulasi di dalam tubuh yang akan langsung memikat antigen. Kemudian ada limfosit T yang terdiri dari sel T sitotoksik naif atau memiliki CD8, dan juga sel T helper naif, di mana pembentukan limfosit T yang dibuat ini terbuat dari sumsum tulang belakang yang belum matang, kemudian dipindahkan ke jaringan timus dan akan matang menjadi limfosit T naif atau yang sudah memiliki T-cell reseptor. Kemudian ada penjelasan mengenai antigen. Antigen ini dia itu bagian dari tubuh patogen berupa molekul sinyal, dan kemudian kita masuk ke penjelasannya antibodi. Kita masuk ke penjelasan secara umumnya dulu. Kalau antigen itu merupakan bagian dari tubuh patogen berupa molekul sinyal, kemudian antibodi itu merupakan protein berbentuk
seperti huruf Y yang dihasilkan dari limfosit B. Kemudian masuk kembali ke antigen, bahwa di mana antigen ini memiliki epitop atau sisi yang berikatan dengan antibodi berbentuk yang bermacam-macam dan akan berikatan dengan antibodi yang bentuknya sama dengan antigen tersebut. Kemudian komponen-komponen dari antigen itu ada lipid, protein, polisakarida, dan juga asam nukleat ataupun gabungannya. Kemudian berdasarkan strukturnya, antigen ini terbagi menjadi dua, yaitu dia lengkap ataukah tidak lengkap. Di mana kalau yang lengkap itu dia hapten dan karier, dan yang tidak lengkap itu dia hapten. Hapten ini antigen tidak lengkap karena tidak dilengkapi oleh karier sehingga tidak bisa memicu respon daripada imun. Sedangkan kalau yang lengkap itu dia memiliki hapten dan karier sehingga dia itu bisa memicu respon imun tubuh kita. Kemudian kalau berdasarkan tempat asalnya terbagi tiga, yaitu antigen eksogen, antigen endogen, dan juga autoantigen. Antigen eksogen yaitu dia itu yang masuk dari luar tubuh dan langsung merespon sistem imun. Sedangkan kalau antigen endogen ini dihasilkan dari degradasi protein dalam sel tubuh atau protein ataupun mineral genetik patogen yang telah berhasil menginfeksi tubuh. Jadi eksogen itu seperti namanya, dia itu masuknya itu dari luar tubuh antigennya, sedangkan kalau yang endogen itu dia itu terbentuk di dalam tubuh dari hasil degradasi protein. Kemudian kalau antigen merupakan protein normal tubuh yang diserang oleh sistem imun sendiri ataupun penyakit autoimun. Kemudian yang terakhir kita masuk kepada antibodi. Antibodi ini merupakan protein pelindung yang diproduksi oleh sistem imun sebagai respon terhadap keberadaan antigen. Seperti yang saya bilang tadi, bentuknya itu seperti huruf Y. Antibodi itu terbagi menjadi antibodi type M, yaitu di mana type M ini banyak ditemukan pada plasma darah dan pembuluh limfa. Kemudian type M atau tipe M ini antibodi pertama yang diproduksi sebagai respon terhadap infeksi awal dari antigen. Kemudian ada type G atau type G, merupakan antibodi yang paling banyak jumlahnya di dalam tubuh. Kemudian dia berfungsi sebagai untuk melindungi tubuh dari patogen dan dapat ditransfer ke janin melalui plasenta. Kemudian ada tipe A atau type A, banyak ditemukan pada hasil sekresi seperti di air mata, di saliva, kemudian di mukus atau di lendir pada saluran pencernaan dan pernafasan. Kemudian tipe E, dia ini menyebabkan pelepasan histamin dapat memicu respon alergi dan berikatan pada eosinofil dan juga basofil. Kemudian yang terakhir, yaitu ada tipe D, yaitu melekat pada membran plasma limfosit B, kemudian dia itu fagositosis khusus yang belum diketahui. Jadi demikianlah penjelasan saya mengenai sistem imun, dan sedikit saya akan meringkasnya. Di mana sistem imun itu kan sebagai benteng tubuh, pertahanan tubuh daripada patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dia itu memiliki tiga fungsi, yaitu pertahanan homeostatis dan juga pengawasan. Di mana setiap fungsinya ini dia itu memiliki batasan gitu. Jadi karena kalau misalnya dia tiba-tiba berada pada posisi abnormal, terjadi kesalahan dalam fungsinya ini, dia itu bisa menyebabkan penyakit lain, bukan malah istilahnya mengusir patogen atau membunuh patogen yang dalam tubuh. Jadi dia itu sistem imun ini itu memiliki terbagi dua, yaitu sistem imun non spesifik dan sistem imun spesifik. Di mana jika digabungkan sistem imun spesifik dan non spesifik ini itu jadi seperti jalan. Yang pertama itu yang pertama itu patogen itu melewati sistem imun non spesifik, di mana kan sistem imun non spesifik ini tidak mengenali patogen itu secara spesifik. Jadi dia hanya tahu ada patogen masuk, tapi dia tidak tahu kalau apakah jenis patogen tersebut. Jadi
Nanti dia akan melewati lapisan pertamanya, yaitu eksternal, melewati kulit, atau rambut, atau silia, mukosa, saliva, ataupun melalui HCl. Tetapi jika barrier tadi itu bisa bekerja dengan baik, maka patogen itu tidak akan bisa berlanjut ke lapisan kedua. Tapi kalau misalnya masih bisa melanjut, maka dia akan melewati lapisan kedua, yaitu ada sel fagosit, sel non fagosit, ada protein pertahanan juga respon inflamasi. Kemudian lapisan ketiga, lapisan terakhir, yaitu ada sistem imun spesifik atau adaptive immunity yang terdapat limfosit B, limfosit T, dan kemudian nantinya akan menghasilkan antibodi untuk melindungi tubuh kita daripada patogen. Jadi demikianlah penjelasan saya, Bu. Semoga penjelasan saya cukup jelas, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasannya atau dalam informasi yang saya berikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak, Bu.